Diduga mengkonsumsi telur busuk, puluhan santri di Takalar, Sulawesi Selatan keracunan massal. Para korban mengalami pusing, mual, dan sakit perut sehingga harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Lima 50 orang santri asal Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Takalar terpaksa dilarikan ke puskesmas Ayeng Toa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Takalar, Sulawesi Selatan. Mereka mengalami pusing, mual, dan sakit perut sejak Senin pagi. Diduga para santri ini keracunan usai mengkonsumsi telur yang disediakan oleh pihak pondok pesantren. Menurut salah seorang santri, ia sempat mencium bau busuk saat mengkonsumsi telur tersebut. Sudah habis makan telur, itu telur memang bau atau seperti apa? Busuk ya? Busuk. Digoreng atau dimasak itu telurnya? Oh, telur goreng, tapi sudah bau gitu ya? Dicampur sama telur yang lain jadi agak tidak bau. Hingga saat ini hasil observasi medis terkait penyebab pasti keracunan para santri belum bisa didapatkan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan. Pemerintah setempat menyiapkan 3 fasilitas layanan kesehatan untuk para korban keracunan makanan di Kabupaten Takalar. Mirisnya banyaknya korban keracunan dan kurangnya fasilitas yang memadai, 1 korban keracunan meninggal dunia. Diduga usai menyantap nasi kotak saat hajatan warga, 90 orang mengalami keracunan. Sebanyak 45 orang dirawat di 3 pusat layanan kesehatan dan 45 lainnya dirawat di rumah sakit. Kami kan menyiapkan 3 tempat untuk evakuasi ya. Yang pertama puskesmas Ayeng Toa karena itu ada lokasi yang terdekat dari tempat kejadian. Kemudian rumah sakit ini rumah sakit khusus ibu dan anak Senap di Balikpapan Utara. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur RSUD Haji Padi Madinale untuk menyiapkan tempat UGD sarana dan prasarana gitu. Jadi kami 3 tempat ya. Mirisnya jumlah korban keracunan yang banyak dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai di Kabupaten Takalar membuat salah satu korban keracunan meninggal dunia. Ariel, anak berusia 8 tahun ini menjadi korban keracunan makanan dan akhirnya sudah dimakamkan pihak keluarga. Nursanti, pemilik catering yang menyediakan nasi kotak saat acara tausiah, langsung menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tidak pernah kejadian seperti ini? Tidak pernah. Baru kali ini? Iya, hampir 10 tahun usahaku tidak pernah dapat musibah begini, Pak. Tidak pernah dapat musibah. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki dan memeriksa saksi guna menguak penyebab banyaknya korban yang keracunan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainus melaporkan. Bagaimana penanganan para korban keracunan? Kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Novinta Yulianti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Takalar. Selamat siang, Bu Dr. Novi. Selamat siang, Pak Yusan. Baik, Dok, sudah dipastikankah apa penyebab dari puluhan santri yang keracunan ini, Dok? Untuk kasus yang santri, itu kami belum belum bisa dipastikan karena masih sementara dalam proses penyelidikan. Kami sudah mengambil beberapa sampel untuk segera diperiksa. Baik, kira-kira kapan sampelnya akan keluar untuk bisa memastikan penyebab keracunan, Dok? Karena sampelnya baru kami ambil kemarin, jadi kemungkinan bisa keluar hasilnya 3 sampai 4 hari ke depan. Apakah untuk 90 santri ini mengalami gejala yang sama semuanya atau ada yang berbeda? Rata-rata semuanya mengalami gejala yang sama, dimulai dengan sakit perut, mual, muntah, pusing, dan akhirnya menjadi demam. Baik, kalau dari komposisi makanan sendiri, apakah makanan yang disajikan kepada para santri ini masih wajar, Dok? Dari informasi yang kami dapat dari para santri, mereka mendapatkan makan sore, kalau tidak salah makan sore itu nasi dengan telur dan kerupuk. Hanya nasi, telur, dan kerupuk ya, Dok ya? Ya, dari yang saya dapatkan informasi dari santri.
Baik. Nah, saat ini perawatannya seperti apa, Dok, di sana? Karena informasi yang kami dapatkan bahwa ada 2 kasus keracunan dan fasilitas kesehatan juga di sana masih belum memadai sepenuhnya. Jadi seperti apa penanganannya agar semua anak-anak ini bisa dipantau kesehatannya? Ya, untuk kasus santri yang kompleks ini, alhamdulillah 45 anak yang terkena keracunan itu sudah mendapatkan penanganan medis. Semuanya sudah mendapatkan penanganan medis dan alhamdulillah kondisi terakhir itu mereka sudah membaik. Bagaimana dengan yang dirawat di rumah, Dok? Informasinya ada juga yang dirawat di rumah. Bagaimana di saat ini pihak Dinas Kesehatan memperhatikan 45 lainnya dirawat di rumah ini dalam kondisi baik? Untuk yang 45 orang ini semuanya dirawat di 2 pasienkes, yaitu di Aintoa, Puskesmas Aintoa, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Kami kemarin turun ke Pompes, itu sudah tidak ada lagi anak yang dirawat di Pompesnya, pondok pesantren. Artinya yang anak dirawat di rumah ini sudah dinyatakan aman seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Baik. Kalau untuk 1 orang ada yang meninggal diduga akibat keracunan ini, seperti apa penyelidikannya? Apakah benar-benar murni karena keracunan, Dok, penyebabnya? Untuk yang meninggal, karena ini ada 2 kasus yang berbeda. Betul. Untuk yang meninggal ini, kami sudah turun melakukan investigasi dan penyelidikan epidemiologi. Dan memang betul anak ini mengkonsumsi makanan yang dibagikan pada saat takziah. Itu terakhir mereka makan, dia makan. Jadi juga untuk keracunan mungkin besar. Tapi kita tunggu hasil penyelidikan, hasil sampel yang dikirim ke BPKL, apakah makanan ini mengandung bakteri atau cacat kimia lainnya yang berbahaya. Baik, Dok, ini kan dalam waktu 1 bulan ada 2 kasus keracunan dengan korban yang cukup banyak, bahkan menewaskan 1 warga. Bagaimana pengawasan makanan di sana? Bagaimana cara pihak Dinas Kesehatan mengedukasi warga agar mengkonsumsi makanan yang tidak beresiko? Ya, makasih. Jadi kami dari Dinas Kesehatan telah meminta teman-teman dari Puskesmas untuk melakukan sidak ke warung-warung untuk melihat, untuk mencari bahan makanan yang kadaluarsa. Baik, apakah kemudian ada turun langsung ke lapangan untuk mengecek seperti pemilik catering ataupun pemilik warung makan untuk memastikan kembali bahwa bahan makanan yang digunakan ini tidak terpapar racun, Ibu? Kami akan turun karena kemarin kita fokus dulu untuk penanganan korban. Jadi insya Allah ini hari kami sudah turun untuk melakukan dan inspeksi kepada rumah-rumah makan yang ada di wilayah Puskesmas Galesong Utara. Baik, Ibu, untuk mengantisipasi jika hal ini terjadi, bagaimana dengan fasilitas kesehatan di Takalar? Apakah cukup atau justru membutuhkan bantuan dari fasilitas kesehatan wilayah lain? Untuk menangani kasus keracunan kemarin, alhamdulillah kami bisa mengatasinya meskipun dengan sarana yang terbatas. Tapi untuk penanganan kami bisa tangani. Baik, terima kasih Dr. Novinta Yulianti atas waktunya. Kita harapkan semoga korban semuanya bisa segera sembuh dan penyebab keracunan bisa segera ditemukan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.